Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Khairunisa Rahmawati dari Prodi Hukum Keluarga Lokal 3. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memparafrasa bahan kutipan. Apa itu parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Berikut cara memparafrase bahan kutipan. Yang pertama yaitu memeriksa kutipan. A. Pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrase terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung argumen Anda dan padatkan menjadi satu pertanyaan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa, karena fokus pada poin utama. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung. B. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Kemudian, catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Tulis catatan mendetail. C. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata yang berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, ide, atau statistik. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. D. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas, ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Cara yang kedua yaitu menggunakan kata-kata sendiri. A. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum membuat parafrasanya. Fokuslah pada ide dalam kutipan. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan dan memeriksa catatan. B. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. C. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Revisi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Coba meminta orang lain untuk membaca kutipan asli dan parafrasa Anda, dan mintalah saran tentang parafrasa Anda. D. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. E. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Misalnya, ketika mengutip frasa dari buku Free Economics oleh Stephen J. Dubner dan Stephen Levitt, Anda harus mengapit istilah Free Economics dengan tanda kutip. Cara yang ketiga yaitu memasukkan sumber kutipan. A. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. B. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi tanda kurung setelah parafrasa. C. Memasukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian,
Gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Akan tetapi, tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti dengan nama belakang. D. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi, bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri. Untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Tips yang pertama, teknik ini dapat diterapkan pada semua bentuk tulisan, baik untuk tugas sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, atau pekerjaan. Yang kedua, parafrase berarti menyatakan ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Oleh karena itulah, Anda tetap harus menyertakan sumbernya. Yang ketiga, lihat referensi atau paduan untuk mencari contoh kutipan dan parafrasa, serta cara menyertakan sumber. Yang keempat, sebaiknya teknik ini tidak digunakan untuk mengutip dialog dalam esai. Jika Anda ingin memasukkan potongan dialog dari karya sastra, gunakan kutipan langsung. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.